Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak guru hebat. Sampailah kita kepada teknik fasilitasi dan micro teaching ya Ibu dan Bapak. Jadi slide ini ditujukan untuk Ibu dan Bapak sebagai seorang fasilitator, baik itu fasilitator nasional ataupun fasilitator daerah, dan yang nanti akan mendesimasikan ya ke para guru BK dan guru non BK dan tentunya di sini seorang fasilitator itu mereka memiliki peran yang berbeda ya. Peran yang berbeda dibanding dengan instruktur ataupun penceramah. Nah, jadi tugas utama seorang fasilitator itu adalah untuk memfasilitasi peserta sehingga mereka tidak sedang diajari ya Ibu dan Bapak, melainkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berikut ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan untuk teknik fasilitasi ini memiliki tujuan memfasilitasi dengan pendekatan ARKA atau Experiential Learning untuk pelatihan, bimbingan, dan konseling Ibu dan Bapak. Nah, di sini ARKA itu sendiri ya atau Experiential Learning itu terdiri dari berbagai istilah yang disebut aktivitas ya Ibu dan Bapak. Jadi aktivitas ini pada bagian ini kegiatan difokuskan agar peserta mendapatkan pengalaman langsung gitu Ibu dan Bapak. Nah, aktivitas yang dilakukan adalah melalui permainan, bermain peran, menonton video, mendengarkan podcast, membaca komik atau cerita, dan lain-lain. Nah, pengalaman yang didapatkan setidaknya melibatkan indera dan respons yang dimiliki oleh peserta. Aktivitas juga berfungsi untuk membuat peserta tertarik dan terkoneksi dengan nilai yang akan mereka pelajari, ya, begitu Ibu dan Bapak. Jadi, ada concrete experience. Nah, lalu yang kedua, refleksi atau reflective observation. Jadi, pada bagian ini, kegiatan difokuskan untuk merefleksikan pengalaman yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya, Ibu dan Bapak. Refleksi dilakukan melalui pertanyaan yang relevan, yang mampu memantik apa yang telah dialami peserta. Nah, refleksi ini selanjutnya akan menjembatani peserta dalam memahami konsep atau nilai yang diajarkan tentunya. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu konseptualisasi atau abstract conceptualization. Nah, dan tentunya di sini Ibu dan Bapak kita masuk pada bagian konsep ya. Konsep, data, tips, dan deskripsi mengenai nilai inti pelajaran. Konsep dan materi ini secara tidak langsung merupakan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman pada bagian aktivitas. Begitu Ibu dan Bapak. Lalu yang terakhir yaitu aplikasi, ARKA. Yang terakhir A, aplikasi. Konsep ini kemudian harus dicoba penerapannya secara nyata pada kehidupan atau aktivitas lain, Ibu dan Bapak. Nah, sehingga pada bagian ini peserta ditantang untuk melakukan kegiatan yang bisa menjadi wadah untuk mempraktekkan konsep atau materi yang telah dipelajari. Seperti itu. Nah, di sini ada quotes, saya mendengar, maka saya lupa. Saya melihat, maka saya ingat. Saya mengerjakan, maka saya memahami. Nah, di sini biasanya para peserta itu cenderung lebih antusias ketika berlangsung secara interaktif. Betul tidak Ibu dan Bapak? Ya, rata-rata seperti itu ya, terutama ketika topik yang disampaikan berkaitan dengan perdamaian mungkin, sebuah konsep yang dianggap berat bagi banyak orang. Nah, oleh karena itu, biasanya sebagai fasilitator, penting untuk memiliki keterampilan mengajar yang berbasis pengalaman experiential learning. Nah, jadi setiap sesi ini semuanya dirancang berdasarkan kerangka kerja pembelajaran berbasis pengalaman atau IL ya. 4 langkah dalam IL didasarkan pada cara kerja otak kita Ibu dan Bapak dalam belajar atau brain based learning.
Nah, dalam prakteknya, pembelajaran berbasis pengalaman mencakup 4 kegiatan utama, yaitu aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi, atau disingkat dengan ARKA. Nah, ya, Ibu dan Bapak bisa dapat memahami ini ya. Pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman dengan alur ARKA ini digunakan karena kita semuanya percaya bahwa proses belajar manusia itu dimulai dari pembelajaran konkret, ya, seperti itu. Dilanjutkan dengan refleksi, lalu pemahaman konsep yang lebih abstrak, dan akhirnya penerapannya. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin mudah materi tersebut diingat, ya. Ada quotes. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin mudah materi tersebut diingat, ya. Seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, selanjutnya yaitu beberapa metode yang digunakan, diantaranya yaitu gamifikasi, ya Ibu dan Bapak. Jadi dengan penerapan gamifikasi ini terbukti sangat efektif Ibu dan Bapak dalam meningkatkan keterlibatan, ya, dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta dalam pelatihan. Jadi prinsip ini menerapkan penggunaan elemen permainan seperti poin, level, tantangan, seperti itu ya, dan penghargaan untuk meningkatkan minat dan partisipasi dalam proses pembelajaran tentunya. Nah, ini diharapkan dengan menerapkan prinsip gamifikasi ini, semua peserta itu dapat terlibat aktif. Itu harapannya seperti itu. Semuanya dapat terlibat aktif, lalu pelatihannya dapat lebih menarik dan menyenangkan, namun tetap efektif dalam menyampaikan materi pelatihan. Nah, untuk media pembelajarannya pun kami buat semenarik mungkin Ibu dan Bapak gitu. Jadi ada yang mengkondisikan atau mengkoordinir bagi Ibu dan Bapak dengan tipe belajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Orang yang merasa mudah belajar atau cara mendapatkan informasinya mudahnya dengan cara melihat, ada yang dengan cara mendengar atau dengan cara mempraktekkan, itu diupayakan dalam pelatihan ini kita lakukan, gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi untuk menerapkan pembelajaran yang bermakna dan menggembirakan, pelatihan ini dilengkapi oleh ragam media belajar. Ragam media belajar ini untuk mengoptimalkan dan mengakomodir ragam gaya belajar tentunya. Ya, jadi Ibu dan Bapak fasilitator yang nanti akan mendiseminasikan tentang 7 jurus BK hebat ini kepada para guru BK lainnya dan guru non-BK, tentunya nanti akan dilengkapi dengan lengkap panduan fasilitatornya, media tayangnya yang siap pakai, board game dan flashcardnya, lalu poster dan alat peraganya, juga buku modul atau worksheet untuk peserta dan murid. Nah, dan yang kita lakukan adalah pelatihan ini ada 3 prinsip. Yang pertama tentunya ruangnya aman ya. Lalu pelatihannya kita andragogi tentunya, lalu setiap orang adalah sumber informasi. Nah, prinsip ruang aman ini menekankan pentingnya membangun suasana pelatihan yang tidak hanya nyaman secara fisik, tapi juga secara psikologis ya. Jadi di lingkungan ini setiap peserta didorong untuk merasa merdeka mengungkapkan pendapat, ide, serta berbagi pengalaman pribadi mereka tanpa sedikit pun kekhawatiran akan dihakimi, begitu Ibu dan Bapak. Dengan adanya rasa aman ini, peserta akan secara otomatis menjadi lebih terbuka dan berani untuk berpartisipasi dengan lebih aktif dan optimal ya Ibu dan Bapak. Jadi yang ingin berpendapat silakanlah berpendapat tanpa harus dibatasi. Lalu prinsip pelatihan orang dewasa mengakui bahwa setiap peserta itu hadir dengan kapasitas untuk belajar dan bertindak atas dasar kesadaran internal. Dengan demikian, proses pembelajaran adalah tanggung jawab bersama dalam menjalankan komitmen demi tercapainya hasil pelatihan yang diharapkan. Nah, lalu setiap orang itu adalah sumber informasi dan Bapak ya. Jadi, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu yang hadir dalam pelatihan adalah sumber
sumber daya pengetahuan. Dan semua pengalaman yang Bapak Ibu ungkapkan itu bisa menjadi sebagai informasi, sebagai wawasan bagi peserta lainnya gitu. Jadi oleh karena itu sangatlah penting di sini fasilitator untuk memadukan beragam sudut pandang, beragam pandangan, dan tentunya nanti diakumulasikan atau dirangkum menjadi segala sesuatu yang relevan dan mendalam. Nah, ini kita sebagai fasilitator terkadang masih ada banyak nih kesalahan umum para fasilitator. Di antaranya, fasilitator memiliki peran yang berbeda dibanding dengan instruktur dan penceramah seperti tadi ya yang saya ungkapkan di awal. Jadi, tugas utama kita adalah memfasilitasi saja mereka, tidak merasa sedang diajari. Nah, ini berbagai kesalahan lainnya ya, di antaranya terjebak dalam satu metode ceramah. Nah, nanti kan Ibu dan Bapak akan mendiseminasikan nih mengenai 7 jurus BK hebat ini di tempatnya masing-masing. Nah, oleh karena itu diingat-ingat, satu, jangan terjebak metode ceramah. Jadi kita ceramah aja gitu, tidak seperti itu. Jadi fasilitator seharusnya mendorong peserta untuk aktif menyampaikan pendapat dan menemukan pelajaran secara partisipatif. Terlebih lagi, peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah para guru yang memiliki pengalaman dalam bidang mereka masing-masing. Begitu ya, Bu dan Bapak. Lalu yang kedua yaitu menyimpulkan sendiri. Nah, ini kesalahan para fasilitator biasanya. Jadi, yang harus kita lakukan adalah berikan kesempatan kepada mereka untuk menyimpulkan inti pelajaran dari perspektif diri mereka sendiri, gitu ya. Fasilitator berperan sebagai pendorong dengan mengajukan pertanyaan yang tajam. Nah, sehingga peserta merasa seolah-olah telah menemukan pemahaman mereka sendiri, bukan diajari orang lain. Begitu ya, Ibu dan Bapak nanti untuk di tempatnya masing-masing. Lalu nomor 3, fokus pada peserta aktif dan dominan. Iya, kadang-kadang seperti itu. Kita pun mungkin sebagai seorang guru hanya fokus kepada peserta yang aktif saja atau yang dominan. Nah, di sini seorang fasilitator harus tanggap dan peka terhadap segala situasi. Ya, dorong partisipasi individu yang kurang aktif dengan memberikan mereka kesempatan. Penting untuk memastikan bahwa forum tidak dikuasai oleh hanya beberapa peserta saja. Jadi siapapun sangat boleh sekali untuk aktif. Lalu yang keempat, transisi yang tidak mulus. Nah, biasanya materi training telah dirancang secara komprehensif dan saling terhubung satu materi dengan materi lainnya. Fasilitator bertugas membuat transisi jeda yang smooth melalui beragam teknik seperti menyimpulkan, mereview, kilas balik hingga kepada ice breaking. Nah, dan biasanya kesalahan fasilitator yang kelima hanyut dalam perdebatan hingga keluar dari topik bahasan. Nah, ini. Jadi nanti Ibu dan Bapak bertugas mengawasi proses ini gitu ya, tetap berada pada jalur menuju tujuan pembelajaran yang diinginkan gitu ya. Jalani diskusi. Nah, apabila diskusinya mulai menyimpang, maka yuk kita kembalikan lagi ke topik supaya lebih menjurus lagi dan relevan apa yang dibahasnya. Nah, baik Ibu dan Bapak, ini untuk materi-materi yang akan disampaikan berikutnya ya. Langkah kegiatannya sama, menggunakan metode ARKA ya, seperti itu. Dan aspek penilaiannya di sini ada aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi, dan tentunya ini berbagai step-step ini nanti harus dilakukan ya, dan Ibu dan Bapak juga nanti akan diminta untuk micro teaching tentunya. Yang pertama ada aktivitasnya ya, Ibu dan Bapak akan diminta kemampuan untuk memfasilitasi aktivitas nyata gitu, lalu ciptakan suasana menyenangkan, berarti kan dengan berbagai simulasi ya, lalu direfleksikan ya, mendeskripsikan pengalaman secara mendalam, lalu memandu diskusi tentunya yang reflektif dan mendalam. Yang ketiga, konseptualisasi. Jadi di sini Ibu dan Bapak nanti menyusun pemahaman konsep. Apa nih inti yang akan dibahas oleh Ibu dan Bapak gitu. Lalu akhirnya kepada aplikasi. Jadi nanti di aspek penilaian ini untuk pelatihan fasilitator daerah ini, Ibu dan Bapak nanti akan micro teaching yang di dalamnya ada aktivitasnya, refleksinya, konseptualisasi, dan aplikasinya. Demikian
Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.